Oke, selamat malam. Dengar suara saya? Edwin? Oke ya, selamat malam. Kita langsung saja. Oke, sekarang masuk ke chapter 13. Di chapter 13, kita bahas tentang looping atau bagaimana membuat perulangan di SQL Server. Ada tugas nggak tuh dari saya yang dari minggu kemarin? Ada tugas? Iya, silakan. Ada tugas? Kisu, Edwin, ada tugas nggak dari saya? Ada tugas nggak? Oke, hari ini ada tugas? Ya, Pak. Kisu, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Kemarin kalau nggak salah, tugas saya kan Anda melanjutkan project yang kemarin. Oke, memang sih tidak ada ya. Hari ini saya mau rahasia. Projectnya sudah sampai mana? Silakan Anda sharing, Anda jelaskan ke saya. Habis itu Anda chat di grup, saya kasih +5. Kalau nggak sharing, saya kasih -5. Oke, silakan dari kelompok siapa dulu? Karena tugas akhir itu 3 minggu lagi harus dikumpul, jadi saya pengen lihat. Ya, project akhirnya itu sudah sampai mana? Stephen Salim mau sharing project akhirnya? Silakan. Atau Edwin? Atau Ferdinand? Silakan. Ayo silakan. Saya pengen lihat ya, progresnya itu sejauh mana Anda buat projectnya. Karena kalau Anda buru-buru kan, itu pasti tidak selesai. Selesai sih selesai, tapi kan hasilnya kurang maksimal ya. Jadi saya pengen lihat projectnya Stephen Salim sampai mana, Ferdinand sampai mana, ataupun Jose sampai mana. Oke, silakan. Next. Ayo, siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Ayo, silakan. Ayo, siapa dulu? Iya, Stefan silakan. Ya, silahkan Steven dijelaskan. Oke ya, silahkan share screen dan jelaskan yang sudah dibuat. Selamat malam Pak dan kawan-kawan. UAS kami kan tentang rental mobil nih. Iya. Progres yang untuk setelah UTS itu kayak nggak gitu banyak, bahkan hampir kayak tidak ada. Jadi karena kalau misalnya Bapak lihat ya, ini kan homepage nih. Homepage kan kita pakai template. Nah, jadi saya kemarin beberapa hari yang lalu baru kayak di-cut dulu lah, dirapikan maksudnya beberapa tab segala macam. Dia punya masih ada lorem tapi hanya kayak untuk karena isinya kita masih belum tahu maksudnya. Baru yang
Login kan masih sama. Yang kemarin saya coba perbaiki dan tambahkan itu yang forgot password. Jadi sekarang bisa ganti password. Nah, nanti saya mau ganti database-nya lagi. Masih belum lah. Tapi dia punya BN udah, front end-nya Oh, udah, backend-nya? database-nya belum. Oke. Tapi kalau kita masuk, Coba Steven, masuk ke backend-nya ya. ini kan masih belum ada perbedaan, masih belum ada tambahan atau apa. Karena kebanyakan saya tengok dari fitur-fitur yang akan ada di website kami, kebanyakan itu lebih fokus sama CRUD kan. Jadi kalau misalnya menurut saya CRUD 1 udah bisa, itu tinggal di copy paste aja, tinggal diubah maksudnya. Oke. Terus kalau seandainya ada yang ini ada bisa transaksi nggak? Contohnya saya mau rental beberapa hari gitu, Steven, atau ini cuma informasi saja yang Steven dibuat? Yang kami planning sih pertama kita usernya cuma bisa lihat, itu yang kita planning, paling tidak udah bisa lihat. Setelah lihat, kalau misalnya mereka mau booking, antara mungkin bisa transaksi, tapi atau enggak setelah mereka booking, mereka langsung call gitu, kayak di email kah atau di call sama pekerja yang admin yang ada di toko supaya bisa di notice apa di jurnalkan. Jadi ini nggak bisa ya, contohnya saya registrasi mau sewa 2 hari, nanti registrasi di sistem itu nggak seperti itu. Dia cuma pakai main call aja. Contohnya stok mobilnya ada 2, rupanya dua-duanya istilahnya sold out, kosong ya, atau kosong gitu. Itu nggak buat seperti itu. Berarti isiannya lebih ke informasi gitu ya, Steven? Yang planning pertama informasi, Pak. Tapi kalau misalnya booking, dia akan beritahu kayak schedule. Makanya itu kita ada CRUD untuk schedule, untuk jadwalnya. Jadi kayak dia bisa lihat jadwalnya. Habis itu kalau misalnya saya maunya untuk yang besok atau 2 hari saya booking sampai ke terakhir, nanti udah masuk ke database bookingan saya tinggal kontak orangnya atau enggak ke tempatnya untuk membayar dan mengambil mobilnya. Saya pikir itu kira-kira final goal paling tidak harus bisa kayak gitulah. Iya, harus seperti itu kan. Istilahnya untuk finalnya 3 minggu siap lah. Ya, siap, Steven? Bisa lah, mungkin. Bisa, harusnya bisa. Itu 2 minggu, Steven sih geleng ya, sebentar kan. Oke, Steven, thank you, sudah bagus ya. Kalau dari saran saya sih ditambahin ya. Iya, Pak. Ya, tambahin. Jadi, istilahnya kan biar nggak terlalu basic. Ini sih untuk front end-nya sudah bagus. Tapi istilahnya kan lebih ada kontak ya, hubungan kan. Itu ditambahin seperti itu. Oke? Sudah bagus ya, Steven. Tinggal permak dikit lagi, udah bagus. Next, silakan. Iya, perbaiki lagi, Steven. Silakan. Siapa lagi? Jangan lupa chat anggotanya, Steven, biar saya kasih plus 5 ya. Nggak presentasi, minus 5. Ayo, silakan. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Gisu, ya silakan Gisu. Ayo, silakan. Ayo, dari kelompok isu ya. Ayo, silakan. Oke, silakan. Sambil dijelasin ya, Kisu, apa yang dibuat. Oke, Pak. Jadi ini, Pak, pertama ini page adminnya.
Hmm. Udah bisa login. Sudah bisa login ya. Oke, sip. Oke, ini dashboardnya Pak. Hmm. Oke, baru untuk adminnya itu sudah bisa create dan juga sudah maaf Pak, agak sedikit nge-lag. Ya, sama. Dengan saya juga nge-lag ya, apalagi mendung ini kan. Saya tinggal di Tiban kan udah ada mendung, kena angin ya cuaca sinyal langsung hilang. Oke, nggak apa-apa, oke ya. Ini Pak. Oke. Ini udah misalnya saya buat masuk. Nanti muncul ke sini Pak. Lalu juga udah bisa di edit. Saya. Oke. Dan juga udah bisa di Pak. Oke, terus Oke, kemudian yang untuk user, karena ini kan dari ada homepage untuk user sendiri, jadi nanti sign up langsung masuk ke sini. Jadi si admin ini hanya cuma bisa delete aja untuk user. Nah, kalau, aduh, maaf Pak. terus Nah, untuk post create-nya sedang karena ini dari user belum kami buat. Jadi di post itu nanti si admin hanya bisa melihat dan edit dan delete, tapi tidak bisa membuat postnya. oke. Kalau kategori dan location sudah bisa create juga Pak. Cuman agak nge-lag sih Pak tadi. Coba. Ayo. Atau saya ke page yang Boleh? homepage ya Pak. Nggak apa-apa ya. Coba ke page-nya aja. Oke. Apa sudah nampak screen-nya Pak? Sudah. Oke. Oke, silakan gitu. Maaf Pak. Kalau yang homepage sudah bisa login. Oke. Seharusnya di sini ada navbar nih.
ini nanti kira-kira tampilannya. Jadi ini tuh website ini tuh untuk mempost sebagai form untuk barang-barang hilang gitu. Nah, jadi ini nanti resim postnya kira-kira tampilan ini. Yang post memang belum kami buat grupnya, jadi ini untuk progres ke depannya. Oke, bagus ya. Kan tinggal sedikit lagi kan Gisu? Ya, tinggal postnya sih Pak. Iya, tinggal postnya aja. Oke ya. Sudah bagus. Jadi sedikit lagi diselesaikan ya karena kita tinggal 3 minggu lagi. Oke, Gisu bagus. Next, silakan. Habis Gisu siapa lagi? Ayo, silakan. Oke, Gisu sudah ya. Oke. Jangan lupa di chat anggota kelompoknya biar saya tahu siapa saja yang presentasi dan kelompok siapa yang belum presentasi. Next, Oke Pak. siapa? Joyce, oke silakan Joyce. Saya pengen lihat projectnya ya. Silakan. Bentar ya, Pak. Oke. Rata-rata sudah bisa semua ya, udah bagus. Oke, jadi ini termasuk kelas yang sukses ya, yang saya ajar. Udah kelihatan, Kak, Pak? Udah, oke, silakan login. Nah, jadi kami bikin sistem inventory, Pak. Oke. Coba jelasin. Ya, ini untuk produk list. Karena kemarin kan saya ada pernah tanya Bapak mau bikin ininya gimana biar bagus ya, tapi saya belum coba sih, Pak. Oke. Ya, ini udah bisa CRUD, Pak. Coba. Misalnya produk ID-nya 5, produk name-nya sosis, lima, 10.000. Di sini juga kami udah bisa bikin dia per kategori gitu, Pak. Jadi ada kategori makanan, ada kategori minuman. Jadi di add. Udah, Pak. Oke, ya, oke. Terus misalnya kalau minuman kita bisa search. Karena belum ada minuman jadi belum ada barangnya, Pak. Terus juga udah bisa diedit dan udah bisa di Coba delete, Joyce. Di delete. Dah. Oke, good ya. Oke. Terus hampir semua mirip-mirip gitu sih, Pak. Yang ini Transaksinya untuk di mana, Joyce? customer list. Transaksinya ada di Order ya. bukan, Pak, di sebentar mana ya? Nah, ini, Pak. Oke. Coba. Ya, misalnya Transaksinya sudah bisa. udah, Pak. Coba. Ayo. Misalnya Joyce, terus kita pilih order ID-nya 10, tanggal hari ini. Terus kalau misalnya kita ambil 545 dengan ini kan pasti kan out of box kan. Jadi nggak bisa. Jadi misalnya 15. Tambah satu lagi transaksinya ya. Oh, misalnya beli yang lain ya, Pak? Iya boleh ya, yang lain maksudnya. Bisa, Pak. Harganya 24.500. Terus kalau di save di mana? Kalau di save di insert. Ya, di insert. Oke, coba klik insert. Bentar. Terus nanti yang tahunnya di sini, Pak. Di situ. Yang tadi nomor 10 udah di sini. Tanggal 27. Harganya segini. Oke, bagus ya, guys. Oke. Apa lagi? Yang lain sih mirip-mirip, Pak. Gini-gini. Mirip-mirip ya. Oke. Ada mau ditambahin lagi, Joyce? Untuk Gak project ada, akhirnya? Hah? Gak ada. Nggak ada. Satu lagi, bisa nggak dibuatin report-nya? Report. Laporannya. Oh, bisa, Pak. Bisa. Oke, tambahin ya.
Coba nanti kalau nggak tahu kasih tahu ke saya, nanti saya bantu untuk buat contohnya reportnya di C#. Ya, coba dulu ya. Nah. Ini Pak, keluar Oh reportnya. udah, udah mantap ini. Ini pakai C# atau pakai apa reportnya, Joyce? Pakai Screen view sisa. ya? Hah? Iya, iya, screen view. Maksudnya Screen Crystal print. report atau print view? Nah iya, Crystal report. kayak gini sih Pak. Oke. Oh print view ini ya, bukan Crystal Iya, report. Oke, print bagus. review gitu. Oke, udah bisa kan? Oke, bagus ya Joyce ya. Ya tinggal tampilannya aja dibuat lebih user friendly ya. Ini sudah bagus sih, tapi tampilannya sih yang tadi order kayaknya masih agak berantakan ya. Iya. Tinggal desainnya aja kan, tambah-tambahin disusun ulang udah oke. Oke, Ya, bagus Pak. ya Joyce ya. Oke, Pak. terima kasih. Next. Oke, silakan. Siapa lagi presentasi? Ayo next. Nanti kalau nggak ada presentasi, biar saya yang presentasi. Oke, Jose ya, presentasi. Oke, jaringan memang agak problem ya. Saya aja udah berapa kali ini logout dari ngajar jam pertama kan. Udah sampai emosi ya gara-gara cuaca, jaringan ini agak-agak nge-lag ya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Oke. Selain Jose siapa dulu mau presentasi? Jangan lupa ya diketikin anggota kelompoknya ya, Joyce. Oke, Hengki, silakan. Boleh silakan Ki. Sambil nunggu jaringannya Jose agak bagus. Silakan presentasi dan jelaskan apa yang dibuat Ki. Permisi Pak, udah nampak Pak? Belum. Oke Ki, baru nampak. Sip. Oke Pak. Silakan jelaskan. Jadi proyek kami membuat aplikasi untuk memanage inventory. Ini adalah tampilan login. Pas login ini dashboardnya. Oke. Jadi ada data transaksi masuk. Yang tampilannya seperti ini. Data transaksi masuk itu fungsinya untuk contohnya membeli barang dari supplier. Itu di sini nanti ada data transaksi keluar yang untuk menjual barang, data stok barang untuk menampilkan data-data barang yang ada di gudang. Itu semuanya sama, ada CRUD seperti ini tampilannya. Kemudian ada data barang, sama juga ini untuk memasukkan barang dan harga. Jadi contohnya di data transaksi masuk nanti kita tinggal memasukkan amount-nya, nanti total price-nya muncul sendiri. Ini sudah bisa masuk transaksinya? Sudah bisa? Sudah bisa Pak. Maksudnya tambahnya ya Pak? Iya, ditambah. Oh, boleh Pak. Oke. Amount-nya, oke, sip. Ya Pak, nanti harganya muncul sendiri. Stoknya bertambah berarti ya? Di stok barang. Coba Ya. cek. Kemudian data supplier, ini untuk menambah supplier-supplier di mana kita membeli barang tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk penambahan di sini. Kemudian ada rekap transaksi. Rekap transaksi itu menyaring transaksi yang terjadi di tanggal yang ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi karena saya belum download extension-nya, jadi dia belum jalan. Oke, nggak apa-apa, itu kan udah bagus ya. Oke, tinggal sedikit lagi aja dipoles. Iya. Oke. Kemudian ada manajemen karyawan. Di Coba sini manajemen isinya apa itu? Oke. apa Pak? Isinya apa manajemen karyawan? Sebentar ya Pak, lagi loading. Oke.
Tapi manajemen karyawan itu isinya untuk memanage karyawan. Seperti kalau ada karyawan baru, kita akan membuatkan akun baru untuk mengakses akun Proyeknya ini. gitu ya. Iya. Ini juga khususnya untuk admin saja. Karena kami membawa dua role, Pak. Satu untuk admin, satu untuk karyawan. Oke. Maaf Pak, ini agak nge-lag Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, udah sangat bagus ya, Ki. Jadi kan sudah bisa kan untuk membuat aplikasi di ASP.NET kan, tinggal ngembangin lagi gitu. Oke. Sepertinya ini agak Oke, nge-lag nggak Pak. apa-apa. Skip aja. Udah Skip aja. bagus sih. Tampilannya seperti kayak gini juga Pak. Cuman Ya nggak muncul. apa-apa, kan udah bagus kan, saya udah lihat kok. Jadi kan tinggal sedikit lagi dipoles ya. Iya Pak. Bagus kok. Halaman usernya mau dilihat Pak? Iya. Oh ya. Boleh kalau nggak ada, kalau ada. Oke, bentar ya Pak. Iya. Nah, sepertinya agak lambat ya Pak. Saya jelaskan aja ya Pak untuk halaman user. Untuk halaman user, dia itu muncul ada dashboard, data transaksi masuk, keluar, data stok barang, data supplier, dan rekap transaksi. Nah, yang nggak ada di data di karyawan itu adalah manajemen karyawan. Karena manajemen karyawan khusus hanya untuk admin. Kayaknya seperti itu aja, Pak. Oke, bagus ya, Ki. Oke, tinggal ngembangin lagi kan, sudah oke. Oke, next, silakan siapa lagi yang belum presentasi? Jangan lupa, Ki, anggota kelompoknya ya. Baik, Pak. Kalau sudah semua, baru giliran saya yang presentasi untuk materi chapter 13. Sudah semua? Sudah semua? Oke, Jose lagi OTW. Tapi Jose, ada lagi nggak yang belum presentasi? Oke, Jose, karena sinyal Jose kurang bagus, saya dulu aja ya, habis saya nanti ingetin Pak saya belum gitu ya. Oke, sambil nunggu saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Saya absen dulu ya. Rido Renaldo hadir? Arif Budiman. Hadir, Pak. Arif? Ya. Hadir, Pak. Edwin? Hadir, Pak. John? John Indekon?
Juliantio. Hadir, Pak. Oke. Roma. Hadir, Pak. Hengki hadir ya presentasi. Risi Marlon. Risi. Albert. Hadir, Pak. Oke. Harley Fernando. Hadir, Pak. Oke. Toven. Hadir, Pak. Tri Susanti. Hadir, Pak. Oke. William Ali. Raka Prasetya. Raka hadir? Hadir, Pak. Ya. Saya hadir. Amalia Putri. Hadir, Pak. Amalia kelompoknya udah presentasi? Udah, Pak. Hengki, Pak. Hadir. Oh, Hengki ya. Oke. Novianto. Hadir, Pak. Oke. Hindrawan. Hadir, Pak. Oke. Jose hadir ya. Mau presentasi, White. Dan Ditya? Hadir, Pak. Oke ya, sorry sinyalnya putus. Steven. Pak Vincent hadir ya, Pak? Vincent hadir ya? Iya. Vincent hadir. Juven hadir ya? Ntar saya cek dulu. Tri William. Oke, nanti ya. Steven hadir? Steven? Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Jevin Tan? Jevin? Maaf, Pak. John hadir, Pak. Ke toilet tadi, Hadir Pak. ya? Oke. Halo, Pak. Jevin hadir Ya. ya, Pak? Siapa? John. Jevin. Jevin ya? Ya. Jevin hadir. John Tar. Ya, John hadir. Oke. Julian? Hadir, Julian Pak. hadir ya. Calvin? Hadir, Pak. Oke. Vera? Hadir, Pak. Oke. Tommy? Hadir, Pak. Oke, Tommy hadir, Ferdinand hadir, Joyce hadir, Jidatul Akbar? Hadir, Pak. Oke. Henley? Hadir, Pak. Juven Gautama hadir ya, Juven. Hadir, Pak. Ya, Heri Yohan. Heri Yohan. Hadir ya. Oke. Terus Steven? Hadir, Pak. Hadir. Nelson?
Kelvin Antonio. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Mikael. Hadir, Pak. Oke. Bron. Hadir, Pak. Hadir ya. Edo. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Andrianto. Hadir, Pak. Oke. Sela. Hadir, Pak. Oke. Novita Chris. Hadir, Pak. Oke. Steven Salim ya. Hadir Pak. kan? Isu hadir. Audrey. Hadir, Pak. Candy. Hadir, Pak. Oke. Pak Nelson dia hadir, Pak. Dia di chat Hadir juga ya. bersama kami. Oke. Tolong bantu ya kalau seandainya saya lupa. William Ali hadir? William? Richie Marlon? Nelson hadir ya, oke. Oke, berarti dua nggak hadir ya. Hadir, Pak. William hadir ya. Hadir, Pak. Richie hadir? Oke. Nanti komen aja yang lupa saya panggil ya. Oke, silakan Jose, presentasi dulu. Sebelum saya presentasi ya, silakan. Silakan kelompok dari Jose. Ayo. Udah kelihatan belum ya, Pak? Udah, oke silakan Jose. Halo, Jelaskan tes. Oh, udah ya. Udah. Oke, jadi kelompok kami membuat sebuah desktop aplikasi untuk inventory. Sejauh ini kami udah buat untuk admin dan user, tapi untuk user loginnya masih agak error. Kami belum ketemu kenapa, tapi secepatnya bisa. Jadi kalau misalnya untuk login, untuk admin dia akan tampil seperti ini. Di sini dia akan dibagi menunya, submenunya menjadi user, kategori, produk, dealer, dan customer, dan juga inventory. Untuk di bagian user, kita bisa menambah user tentunya. Kita juga bisa lihat ada berapa user yang sekarang ada. Isinya ada user ID, first name, last name, email, username untuk loginnya, password, kontak, ini kontak lebih ke nomor telepon, addressnya, alamatnya, gender, dan user type-nya, user atau admin. Ini juga CRUD sudah berjalan, contohnya kita ingin memasukkan dengan user ID 59, user ID nanti auto generate. Untuk first name-nya, contohnya seperti tes, dengan last name tes, emailnya tes@gmail.com, username tes, password tes, kontaknya, addressnya, gender, dan juga user type-nya. Kita klik add, maka dia akan langsung masuk, langsung auto refresh juga. Terus kalau misalnya kita mau update, kita bisa langsung klik di sininya, langsung update. Contoh, kita mau buat dia punya nama username tes. Lalu kita pencet update, maka dia akan terupdate. Lalu untuk delete, kita juga cukup klik dan langsung delete. Ini untuk yang user, selanjutnya ada kategori. Kategori ini kita untuk kategori jenis apa yang kita jual. Contohnya kita ada makanan dan minuman, food and drink. Dengan description-nya all the product related to foods. Ada drinks-nya, drinks. Terus di sini kita juga bisa
melihat kapan dimasukkannya kategori ini. Untuk yang ini kita masukkan pada tanggal 21 bulan 10. Kita juga bisa memasukkan yang baru dengan title, contohnya kita masukkan dengan description-nya, terus kita add, maka dia akan langsung masuk 843. Dan siapa yang di sini kita ambil dari nomor ID. Seperti yang dilihat di sebelumnya di user, admin yang sekarang saya pakai menggunakan ID 7. Makanya dia jadinya di sini. Baiknya 7. Untuk di jalan selanjutnya masuk ke produk. Produk ini seluruh produk yang juga bisa tentu saja udah jalan. Dan kategori ini coklat. Rate ini harga agak namanya jadi gimana buat Inggrisnya, jadi kami buatnya rate. Contoh kita buatnya rate-nya 8.000. Yang kami di sini dengan rate-nya harganya 8.000. Titiknya masih ada karena kita juga masih belum masukkan ke inventory. Kalau sekarang banyak oleh admin nomor 7. Oke, untuk dealer dan customer di sini kita juga bisa masukkan customer dan dealer. Dealer itu belum ganti ya. Screen-nya belum ganti. Apa ya, Pak? Screen-nya belum ganti. Dari tadi ya, Pak. Oh, udah. Oke. Oh, udah ya. Udah ya, Pak. Oke. Coba. Oh. Oke, lanjut ke yang dealer. Tadi sampai mana ya, Pak? Screen-nya? Sampai dealer. Oh, oke, Pak. Oke. Jadi untuk ini ID kami juga pakai auto generate. Type-nya kita bisa pilih dealer atau customer. Dealer ini supplier kita. Contoh kita mau masuk supplier Pak Saiful dengan email. Ini contoh ya, Pak. Iya, boleh. Dengan kontak nomor 08 sekian dengan addressnya Batam. Terus kita pencet add, maka dia akan langsung masuk juga dengan ID yang auto generate. Ada edit by-nya juga dan ada edit time kayak biasa. Lalu untuk inventory ini berapa banyak kita punya, ada apa aja yang ada di inventory kita sekarang. Contohnya untuk kita food, ini ada untuk food dan drink. Kalau misalnya kita ingin food saja, kita pencet food, maka dia akan muncul untuk kategori food saja. Untuk kategori drinks, dia akan muncul untuk drinks saja. Tapi untuk kita pencet show all, maka akan purchasing dan penjualan dan salesnya dan pemasukan sudah kami masukkan di tempat user, Pak, user dashboard. Tapi untuk sekarang masih belum bisa di-connect, jadi belum bisa dikasih lihat, Pak, maaf, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu udah bagus ya. Di sini juga ada kita punya date and time. Tinggal ngelanjutin lagi. Oke, Jose bagus ya. Di finishing karena 3 minggu lagi itu project akhir kan harus dikumpul dan dipresentasikan. Oke, setelah habis Jose siapa lagi? Sudah semua? Jangan lupa Jose anggota kelompoknya ya. Ya. Oke. Karena sudah semua, giliran saya bahas tentang materi di chapter 13. Oke. Saya share screen ya. Ini materinya sudah saya share screen. Ini gampang sekali ya. Rata-rata kan Anda sudah belajar semester 1 algoritma dan pemrograman. Sudah pasti tahu apa itu looping. Terus di looping itu apa aja sih yang kita pakai untuk statementnya. Suatu statement yang bisa dipakai itu seperti while, break, continuous, do while, dan lain-lain. Biasanya kan Anda
pakainya kan di bahasa pemrograman ya. Teknologi kan sudah canggih. Jadi di SQL Server itu kita tidak perlu lagi bisa implementasikan di query kita. Oke. Jadi di sini bagaimana sih kita untuk penggunaan while ya? Oke, untuk while contohnya while looping. Oke. Jadi statement seperti ini, kondisi ini itu sering dipakai. Salah satunya kita untuk perlu data report cepat. Ya. Jadi kalau report cepat kan kita susah ya buat aplikasi atau inline itu kan. Jadi untuk mendapatkan hasil kita bisa menggunakan statement itu looping di SQL Server. Oke, ini contoh untuk flowchart-nya. Flowchart SQL looping sama looping di C# di PHP itu sama saja logiknya ya. Cuma penyusunannya aja beda. Itu kan sesuai dengan kebutuhan ataupun bahasa pemrogramannya yang kita pakai. Jadi di sini statement ini kita istilahnya mengikutinya gayanya untuk SQL Server. SQL Server sama C# itu nggak jauh beda ya, itu sama karena kita induknya sama itu di Microsoft. Oke. Di dalam penggunaan looping ini basic sederhana yang kita pakai. Contohnya gini ya, bagaimana kita untuk penggunaan while kondisi begin apa sih statementnya yang kita pakai baru M. Oke, jadi seperti ini model untuk bagaimana penggunaan looping atau kondisi loopingnya. Kita next. Terus ini contoh sederhananya. Karena kita penggunaannya untuk looping, jadi harus kita deklarasikan ya. Oke. Deklarasikan ini saya jelasin, langsung aja kita praktek. Oke. Deklarasinya ini kita mulai. Pertama itu adalah kita deklarasikan loop integer. Jadi untuk looping ini adalah kita menggunakan tipe datanya integer. Set loop sama dengan 1. Jadi untuk loopingnya itu kita mulai dari nilai 1 ya untuk loopingnya. Terus while loop lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi ini adalah untuk kondisi untuk loopingnya. Jika nilainya tidak memenuhi syarat, maka dia akan terus looping. Sampai nilainya memenuhi syarat, maka dia akan berhenti looping. Jadi seperti ini ya. Print perulangan ke convert varchar loop itu adalah kita untuk ngeprint di sampelnya karena kita nggak pakai database ya. Jadi kita untuk ngeprintnya ini kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Untuk penggunaannya kita langsung cobain eksekusi. Oke, jadi di sini akan keluar perulangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bagaimana contoh kita untuk penggunaan loopingnya. Ya, oke. Nilainya 1. 1 adalah lebih kecil atau sama dengan 5. Benar sekali. Maka 1 plus 1 otomatis jadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Benar sekali. Maka 2 tambah 1 otomatis 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Otomatis dia akan looping lagi 4 sampai 5. Karena 5 di sini kan diminta lebih kecil ataupun sama dengan. Otomatis 5 ya. Terus kalau seandainya kita mau lanjut lagi loopingnya, oke, dia tidak bisa karena di sini nilai kita batasin. Oke. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan perintah looping. Oke. Jadi gampang ya. Terus selanjutnya di looping kan ada statement pakai while. Looping juga
kita bisa tambahkan untuk break. Break ini kalau seandainya nilainya memenuhi syarat, otomatis dia akan berhenti. Oke. Oke ya. Di atas ini ya, deklarasi loop integer. Jadi untuk nilai penggunaan loopingnya ini kita menggunakan integer. Oke. Well, loop integer artinya lebih kecil sama dengan 7. Otomatis dia akan looping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti. Terus print loop. Sementara di waktu ngeloop itu kita tambahkan kondisi if. Jika nilainya loop sama dengan 6, maka otomatis akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita tambahkan statement break. Oke. Jadi dia akan keluar, harusnya keluarnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhubung kita tambahkan statement break, yang 6-nya otomatis dia akan berhenti di 5. Oke. Ini kita uji ya. Kalau kita tidak uji berarti kan datanya tidak valid. Kita uji. Oke. Kita running. Otomatis dia akan berhenti pada nilai 5 karena kita tambahkan statement itu break. Oke. Jadi statement break adalah statement kita untuk langsung berhenti. Oke. Setelah berhenti ada juga statement selanjutnya itu adalah continuous. Ya. Continuous itu kalau di sini kan contohnya kita mau 1 2 3 4 5 6 7, kita breaknya 6 otomatis keluar 1 2 3 4 5. Tapi continuous kalau kita breaknya di 6 otomatis akan keluar 1 2 3 4 5 7. Oke, jadi dia berhenti tapi dia akan skip lanjut. Oke. Itu disebut dengan perulangan continuous dan rata-rata Anda sudah paham ya karena kan di ini mata kuliah basic di algoritma. Oke. Bagaimana Pak penerapan untuk continuous-nya? Continuous seperti ini. Oke. Jadi ini contoh sederhananya. Di continuous ini contohnya deklarasikan adalah counternya integer sama dengan 0. Oke. Well-nya, looping counternya itu adalah 1, 2, 3. Oke, lebih kecil sama dengan 3. Begin, dia akan selalu ngulang ya, nambah. Oke. Plus, plus, plus. Terus, di sini adalah kita menggunakan if loop counter sama dengan 2 continuous. Tapi kalau ini kita kasih break, otomatis dia akan keluar nilainya cuma 1. Berhubung kita kasih continuous, otomatis 2-nya itu tidak keluar, maka dia akan keluar 1, 3, 4. Oke. Ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan continuous-nya. Kita tes ya untuk sampelnya. Ini gampang sekali ya. Jadi rata-rata pun Anda pasti jalan. Bagaimana untuk penggunanya? Oke, gampang ya. Jadi nilai 2 kenapa nggak keluar Pak? Karena kita if ya. Karena kita menggunakan continuous. Tapi kalau kita pakai break, otomatis nilainya akan 1 aja. Ini contoh sederhana bagaimana penggunaan well, break, continuous, dan lainnya. Anda bisa untuk tambahkan yang lainnya. Terus, Pak, bagaimana kalau seandainya saya pakai database? Oke, kalau seandainya kita pakai data di database ya. Ini berarti kasusnya seperti ini. Di sini itu kan kita coba continuous untuk statement-nya. Kita declare itu count sama limit. Sama-sama kita untuk integer ya. Berarti integer itu kan 1, 2, 3 dan lainnya. Set-nya itu untuk count dimulai 0, limit itu dimulai 3. Oke. Kita menggunakan while. While count-nya itu adalah, jadi count-nya itu kan lebih kecil dari 10. Otomatis sampai 9 nanti akan keluar. Oke. Kita buat begin select bintang from product order by Ean. Jadi Ean ini yang akan kita tampilkan. Offset count row. Jadi row-nya kan ya. Row-nya itu adalah 3.
otomatis dia akan keluar 1, 2, 3 per 9. Karena data saya ada 7, otomatis dia akan sampai 7 saja dia yang akan menampilkan data. Oke. Ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan continuous. Anda juga bisa ya, istilahnya implementasikannya di aplikasi ya, di SQL Server kah, ataupun di Byte. Rexo. Nih. Oke, jadi kalau saya eksekusi otomatis dia akan terbagi-bagi. Ya, jadi kan looping, dia akan terus looping. Karena tabel saya isinya 7, otomatis dia akan tampilannya seperti ini. Ini contoh sederhana bagaimana sih implementasinya kita penggunaan looping. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Karena rata-rata pasti Anda bisa ya, karena kan ini Anda sudah pernah dan pemrograman gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang penggunaan looping. Silakan. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Udah pada lemas ya? Ngajak kuliah terakhir di jam besok weekend. Jangan khawatir. Habis ini kita selesai ya, nanti saya kasih tugas saja. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, tugas minggu depan ya. Oke, kita masih di main query. Per kelompok Anda kerjakan, buatlah query. Oke. Penggunaan looping. Oke. Dengan database. Contohnya database itu kan seperti yang saya barusan terakhir, bukan di print ya, jadi pakai database yang sebenarnya di database. Jadi buat terus Anda buat query-nya itu contohnya Pak saya pakai will, pakai duel, saya pakai break, pakai lainnya, nanti Anda sebutkan. Jadi contoh dua ini ya, 2 sampel. Presentasikan minggu depan dan dijelaskan. Oke, jadi tuh bagaimana implementasi looping di SQL Server dengan table ataupun database, tidak boleh pakai print. Sudah jelas tugasnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas? Network saya sudah problem ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya bebas, loopingnya bebas. Saya ngasih batas apa aja boleh. Tapi kalau bisa jangan sama persis dengan temennya ya. Contohnya Ferdinand sama Stephen Salim cuma ganti data, itu nggak boleh gitu. Ya, bebas, terserah. Mirip-mirip dikit wajar biasa, karena kan itu kan perintahnya itu-itu aja gitu. Oke, jadi nanti buat 2 looping ya, dengan 2 kasus. Bebas. Oke, contohnya kasus A, kasus B, itu dua-duanya menggunakan statement looping. Oke ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke, pertemuan kita sampai di sini ya. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.